Pagi. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Putri Anushka. Saya Adi Sarawati. Kami akan mempresentasikan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau musibah. Nanti kami akan menjelaskan tentang apa saja itu pengertian dari P3K serta konsep untuk mengetahui tujuan dari P3K serta prinsip untuk mengetahui perlengkapan yang dibutuhkan ketika pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama yaitu P3K. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan usaha untuk menangani korban segera mungkin secepat kejadian sebelum tenaga medis mengambil alih penanganannya. Kecelakaan merupakan salah satu kejadian yang tidak diinginkan. Kecelakaan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Seperti saat berkendara, dapat terjadi di dalam penerbangan, di kantor, di kebun, dan di sekolah maupun di rumah. Oleh sebab itu, pentingnya kita untuk mengetahui perlunya P3K dalam kehidupan sehari-hari ketika kecelakaan itu terjadi, dan terkadang lokasi terjadinya kecelakaan sangat jauh dari tempat-tempat kesehatan seperti rumah sakit dan klinik kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu konsep P3K. Pertolongan pertama adalah memberikan pertolongan dan pengobatan yang berat dengan sementara yang dilakukan secara cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Penanganan ini harus dilakukan dengan benar kalau hanya dilakukan dengan asal-asalan akan memungkinkan memperparah keadaan. Selanjutnya yaitu pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat. Menurut saya, Selanjutnya yaitu tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Memperlihatkan kondisi dan keadaan yang mengancam korban. Jadi kalau kita melihat ada korban, kecelakaan itu kan tidak hanya di jalan raya, tapi juga bisa terjadi di mana saja. Nah, untuk menolong korban yang terjadi kecelakaan itu tidak boleh asal-asalan. Seperti kalau korbannya itu tergeletak, itu tidak boleh asal-asalan diseret atau kan tujuan kita memindahkan ke tempat yang lebih aman, tapi itu tidak boleh secara sendiri, minimal dilakukan dengan 4 orang, yaitu dijunjung. Terus yang kedua yaitu melaksanakan resusitasi jantung dan paru. Resusitasi jantung dan paru ini contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu mencari dan mengatasi pendarahan. Kalau ada korban yang terkena pendarahan, itu sesegera mungkin dihentikan pendarahannya dan lukanya itu diletakkan di lebih atas daripada tubuhnya. Selanjutnya yang kedua mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisinya lebih buruk. Satu yaitu melakukan diagnosis, dua menangani korban dengan prioritas yang logis. Nah, apabila terjadi kecelakaan di jalan raya, dahulukan korban yang masih hidup. Contohnya dengan mencari nafasnya, mengecek nafasnya. Yang ketiga itu memperhatikan kondisi atau keadaan. Selanjutnya menunjang penyembuhan, mengurangi rasa sakit dan rasa takut, mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis, dan transportasi korban dengan cepat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip P3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik.
saat menolong korban yang terjadi kecelakaan, usahakan kita sebagai orang yang akan menolong itu tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, jangan cepat-cepat memindahkan korban. Yang keempat, usahakan korban tidak melihat lukanya. Yang kelima, setelah mendapatkan pertolongan pertama tadi, korban segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, perlengkapan P3K. Yang pertama ada kapas pembalut atau perban. Di situ sudah ada gambarnya ya teman-teman. Yang kedua, kasa steril. Ada plaster obat, pembalut segitiga, kapas, gunting, lampu senter, sebilah pincet. Nah, perlengkapan ini tidak hanya perlengkapan saja, tapi juga obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit, ataupun luka bakar, ataupun pendarahan juga diperlukan. Biasanya yang diperlukan itu ada betadine, revanol untuk membersihkan luka. Nah, ini adalah praktek P3K. Tidak boleh korban itu dipindahkan secara sendirian, tapi digotong minimal 3 orang. Dan ini tadi adalah itu adalah gambar resusitasi jantung dan paru. Sudah itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Rina mau tanya? Saya enggak. Ini kan kalau di tempat saya itu kan kadang-kadang terkenal luka bakar itu apa kenal pot itu jual sesama ini apa namanya odol atau pasar gigi. Nah, terus saya dengar itu sebenarnya sesuatu yang luka bakar itu kemudian dikasih apa namanya odol tersebut itu kalau nggak baik. Tapi banyak dari masyarakat di sekitar saya ketika terkenal luka bakar itu langsung diolesin sama itu pasar gigi. Kira-kira menurut jenengan itu gimana Mbak Ati atau Mbak Ati? Ya, izin menjawab pertanyaan Mbak Fatima. Odol itu kan gunanya kan untuk sikat gigi ya, bukan untuk di luka. Nah, mungkin dulu orang-orang dulu itu kan odol itu kan dingin. Nah, karena terkena luka knalpot itu kan panas, jadi kalau dikasih odol jadinya dingin. Mungkin begitu. Tapi yang benar itu kan harus dibersihkan dulu lukanya. Biasanya menggunakan revanol, itu diberi betadine agar tidak terjadi infeksi dari luka tersebut. Bagaimana Mbak? Bagaimana Mbak Fatima? Berarti apa namanya pendapat orang lain sih ya, asal-asalan kan dan apa namanya odol itu yang dibersihkan soal adanya itu tidak ada efek. Padahal itu malah justru bahaya kan? Iya. Mbak Ismail boleh? Boleh, silakan Bang. Kalau setahu saya, kalau misalnya ada luka bakar, itu secepatnya cari es batu. Tapi es batunya dengan es batu kalau sederhana jangan, karena itu akan memperparah luka bakarnya. Setahu saya itu es batunya jangan harus pakai kain, saya yang di dalam. Setelah itu bisa juga ditambah pakai minyak berat. Tadi saya otek, bahannya 5%. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya. Itu tadi P3K penanganan pertama pada kecelakaan terkait dengan apa? Maksudnya kecelakaan apa itu banyak sekali, misalnya sakit jantung, tapi jantung serangan jantung secara mendadak. Terus kemudian bisa saja kalau umumnya cita-cita itu kan mata pencarian
petani dan bisa saja aktivitas luar itu. Kemudian kalau yang PJKN itu kan futsal dan volley, misalkan kaki patah tangan, itu kan banyak sekali. Pastinya penanganannya itu sangat berbeda-beda. Nah, yang ingin saya tanyakan, misalkan kita terkena suatu musibah, nah aku narik sendirian, tidak ada orang di mana pun dan siapapun, kami tadi bayi berharap itu ada seekor ular yang mengejas. Nah, itu tidak ada orang sama sekali. Caranya gimana kita mencari ular? Ya, yang pertama, ini langsung jawab. Ya. Yang pertama itu kita jangan panik. Ya. Jangan panik. Nah, yang kedua kalau bisa ularnya dimatikan. Kalau bisa, ya berarti ya wes kita boleh lari. Nah, terus kalau yang korbannya terkena itu langsung ditekan biar bisanya itu tidak iya, tidak boleh yang dengan itu tidak boleh ada pergerakan. Maksudnya ada bilang bisa di tangan ya, tangannya harus diangkat. Iya, memang seperti itu. Nah, posisi itu bisa bawa sendiri ya. Paling kita hanya bisa pulang pulau. Tapi aku kalau saya langsung lari dan meminta bantuan yang lain karena kalau tidak padahal kalau kena dijilat ular yang sangat berbahaya itu, kalau kita itu semakin bergerak dan juga racun dari si ular itu kan melalui sel darah putih sebenarnya. Nah, kalau kita semakin bergerak itu kan semakin cepat untuk ke bagian tubuh yang sangat penting, contohnya jantung dan sebagainya itu. Nah, itu sangat disarankan. Kemarin itu saya juga ikut pelatihan, itu kita harus diam. Solusi yang paling pertama itu hanya tulang punggung. Iya, tulang punggung. Padahal seorang laki-laki itu harusnya tulang punggung, bukan tulang punggung. Iya, tapi kalau nggak ada orang yang ngulungin. Nah, itu. Tapi kalau sebisa mungkin kita mencari bantuan orang dan kita tulang punggung. Iya. Gimana itu? Iya. Jadi kalau nggak ada yang ngulungin berarti nasibnya di situ. Berarti gini masalahnya kalau mau menentukan bawa teman. Jadi kalau kalian bawa teman. Itu bukan kalian namanya, itu temenan. Ya, itu tadi sedikit tambahan dari Mas Andri, ya sebenarnya itu bukan pertanyaan, itu tambahan. Dijawab deh. Ya, betul. Bagaimana teman-teman lainnya? Oke, sama ular tadi kan ada ciri-cirinya tuh berbisa. Ya, betul. Kalau berbisa itu cuma ada gigitan bekasnya ular tadi. Tapi kalau bekas gigitannya banyak, tetap itu tidak berbahaya. Dan setahu saya kalau ular kuwi di awet dhewe nyedaki, ya soalnya ada ular, kita tahu ular. Dan ular itu semisal kita mendekat ular tersebut nggak lari, itu ularnya berbisa. Kalau ularnya lari, berarti ularnya nggak berbisa. Itu ular yang mana itu? Kalau ularnya lari berarti nggak berbisa. Nggak berbisa. Ularnya itu digagak dhewe, kuwi nggak berbisa. Nek ularnya mandek, hak dhewe ya dhewe di jawabane mandek, itu biasanya berbisa. Setahu saya. Mungkin sudah teman-teman? Iya. Sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Sesi hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.